juga punya kemampuan untuk mengangkat misalnya ada komedo putih atau komedo hitam di kulit kita. Gak cuman kulit kita jadi terasa bersih, tapi juga lebih halus setelah menggunakannya. Siapa sih cocok memakai? Hai Wishtrenders, welcome back to Wishtrend TV Indonesia YouTube channel bersama host kalian hari ini, Claudia. Siapa di sini setuju kalau nyari cleansers itu yang sesuai sama kebutuhan kulit dan jenis kulit kita itu sangat sulit dan bisa memakan waktu yang banyak? Bahkan dengan riset yang banyak, udah baca-baca review sekalipun, belum tentu produknya itu ternyata cocok dengan kulit kalian. Siapa di sini yang juga bingung? Ayo angkat tangan, kalian gak sendirian karena banyak kok teman-teman di luar sana yang juga merasa mencari cleansers itu sedikit membingungkan. Nah, makanya di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih mencari cleansers yang sesuai dengan jenis kulit dan kebutuhan kulit kalian masing-masing. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita mari bahas tentang 3 pertanyaan yang sering banget ditanyain seputar cleansers. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like video ini, juga subscribe ke Wishtrend TV Indonesia YouTube channel dan nyalain lonceng bel notifikasi jadi kalian tahu kalau kita upload video berikutnya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang apa sih cleansers yang cocok untuk kulitku. Seperti yang kalian tahu, sekarang tuh cleansers di pasar memang ada banyak banget jenisnya. Ada yang krim, ada yang foam, lalu ada yang powder, dan masih banyak lagi. Oke, jadi sekarang mari kita bedah satu persatu kira-kira setiap jenis cleansers itu tuh cocoknya untuk siapa sih? Yang pertama ada cream cleansers. Nah, tipe cream cleansers ini memang punya kemampuan mengangkat kotoran, debu, dan juga membersihkan wajah yang sangat baik. Makanya banyak banget nih yang suka dengan jenis cleansers seperti ini. Terus selain itu dia juga rasanya tuh nyaman di kulit saat dipijatkan di wajah, terasa sangat lembut. Dan biasanya jenis cleanser seperti ini cocok untuk kalian yang punya jenis kulit berminyak. Nah, siapa di sini yang suka pakai cream cleansers? Nah, lalu ada jenis yang kedua yaitu bubble atau foam cleansers. Nah, jenis foam cleansers yang seperti ini nyamannya itu saat ditekan atau dipencet dia udah langsung terbentuk foamnya. Jadi kalian gak usah susah-susah lagi membuat busa saat kalian menggunakan cleansers. Nah, terus apalagi sih kelebihan dari foam cleansers ini? Jadi karena dia itu bentuknya adalah busa-busa, makanya dia tuh sangat lembut di kulit, cocok untuk kalian yang punya jenis kulit sensitif. Nah, dengan adanya foam atau busa-busa tersebut, dia itu mengurangi kontak antara tangan kita dan juga kulit kita, tanpa mengurangi kemampuan cleansers ini untuk mengangkat kotoran, debu, dan juga mengangkat sisa-sisa minyak yang berlebih. Nah, lalu jenis yang berikutnya itu ada yang jenis gel type. Kayaknya jenis gel ini juga sangat umum dan sering kita temui ya di pasaran. Nah, biasanya jenis gel ini memiliki kemampuan untuk mengangkat kotoran, debu yang juga nggak kalah bagus. Selain itu, dia juga tidak membuat kulit kita jadi kering, ketarik, dan juga tidak nyaman. Dan biasanya sensasi setelah membersihkannya itu tidak terasa kering, ketarik, bahkan kulit bisa terasa lebih terhidrasi. Nah, jenis gel type seperti ini bisa cocok untuk sebenarnya hampir semua jenis kulit, tapi terutama untuk kalian yang punya jenis kulit kering, ini bisa sangat membantu. Nah, kita lanjut lagi ke kategori cleansers berikutnya yaitu soap. Nah, jenis soap cleanser seperti ini, dia tuh punya sejarah yang udah lebih lama nih biasanya dibandingkan jenis-jenis atau tipe cleansers yang sudah kita bahas barusan. Nah, biasanya soap cleanser seperti ini, dia itu harus sedikit diusap-usap dulu untuk membuat busa, lalu dia punya kemampuan mengangkat kotoran yang sangat baik. Jadi lebih diperuntukkan untuk deep cleansing dan cocok untuk kalian yang punya jenis kulit berminyak. Nah, lalu masuk lagi ke jenis berikutnya, ada yang jenisnya itu powder atau bubuk. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau lagi jalan-jalan ya, kan kita nggak boleh bawa cleansers atau bawa cairan di dalam koper kita. Nah, biasanya jenis powder seperti ini bisa menjadi solusi kalian. Nah, biasanya jenis powder seperti ini, dia itu nggak hanya berfungsi untuk membantu mengangkat kotoran, debu, dan juga minyak berlebih, tapi dia juga bisa membantu menjadi physical exfoliators yang sangat gentle. Jadi dia juga punya kemampuan untuk mengangkat misalnya ada komedo putih atau komedo hitam di kulit kita. Gak cuman kulit kita jadi terasa bersih, tapi juga lebih halus setelah menggunakannya. Siapa sih cocok memakai jenis powder atau bubuk seperti ini? Kalau dilihat-lihat sebenarnya ini bisa cocok untuk semua jenis kulit, tapi terutama nih kalau misalnya kalian punya kulit yang mudah berminyak, terus juga mudah berjerawat, powder ini bisa cocok nih untuk kalian. Nah, lalu yang berikutnya, apa sih kandungan-kandungan yang bagus ada di dalam cleansers kita sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing? Nah, untuk kalian yang punya jenis kulit kering, pasti kulitnya ini lebih rewel lagi nih ya kalau pakai cleansers. Sering rasanya habis cuci muka, kulit tuh kering, ketarik, super nggak nyaman. Nah, makanya kalian coba deh cari kandungan seperti glycerin atau juga hyaluronic acid di dalam cleansers kalian. Ini bisa membantu menjaga kelembapan dan juga mencegah nih kulit kalian terasa kering, ketarik setelahnya. Nggak cuma membantu menjaga kadar air dan juga kelembapan kulit kita, tapi dia juga bisa membantu loh memperkuat skin barrier.
Nah, lalu untuk kulit yang berminyak cocoknya seperti apa? Nah, kalau kulit berminyak, pasti kalian kan mau mengangkat lebih banyak minyak-minyak berlebih di kulit kalian, ya kan? Nah, makanya kalian bisa mencari kandungan seperti black sugar atau charcoal di dalam cleansers kalian. Nah, kalau black sugar ini bisa membantu mengeksfoliasi dan mengangkat sel kulit mati, sedangkan charcoal ini bisa mengangkat minyak-minyak berlebih pada kulit sehingga membersihkan pori-pori kita. Nah, lalu berikutnya, kalau kalian punya kulit yang mudah berjerawat atau acne prone. Nah, biasanya bagusnya kalau kita mencari cleanser selain yang punya kemampuan antimikrobial, jadi membunuh kuman-kuman yang tidak diinginkan di kulit kita juga bisa mencari cleansers yang punya kemampuan membersihkan pori-pori atau mengangkat lapisan sel kulit mati. Nah, kandungan seperti apa sih yang punya kemampuan seperti itu? Yang pertama, kalian bisa coba kandungan Centella asiatica. Kandungan Centella asiatica ini memang sudah terbukti bisa punya kemampuan antimikrobial dan juga antiinflamasi yang baik, jadi bisa meredakan kemerahan pada kulit. Nah, selain itu, kandungan salicylic acid juga bisa menjadi pilihan kalian karena dia bisa membersihkan pori-pori ke lapisan yang lebih dalam. Selain itu, dia juga punya kemampuan antimikrobial, jadi bisa mencegah terbentuknya jerawat atau peradangan pada kulit kita. Nah, lalu pertanyaan ketiga yang paling sering juga ditanyakan, sebenarnya pH pada cleansers itu sepenting itu nggak sih? Nah, cleansers yang sering kita temukan di pasaran juga kebanyakan sudah punya klaim gentle atau low pH. Kalian sering bertanya-tanya nggak sih, kenapa sih banyak sekarang cleansers yang dipasarkan punya pH yang mirip sama kulit kita? Nah, ini diakibatkan kalau misalnya kita punya cleansers yang pH-nya itu menyerupai kulit kita, maka kulit kita itu tidak harus bekerja keras nih mengembalikan pH-nya kembali ke pH yang normal. Selain itu, kalau pH sebuah cleansers itu lebih mirip pada kulit kita, maka kulit kita, skin barrier-nya bisa tetap terjaga dan mencegah terjadinya rasa kulit kering dan ketarik setelah selesai mencuci wajah. Makanya ini cocok banget untuk kalian nih yang punya kulit kering dan cenderung sensitif. Daripada kalian merasa kulitnya kering ketarik gak nyaman ya kan, mendingan kalian cari deh cleansers yang punya pH-nya itu memang rendah. Nah, tapi bukan berarti sebenarnya cleansers zaman dulu atau yang cenderung lebih basah buruk untuk kulit kalian. Memang sih bisa lebih nggak baik untuk skin barrier, tapi tenang aja, kulit kita tuh sebenarnya adalah organ yang sangat pintar. Jadi dia bisa mengembalikan pH-nya lagi ke pH yang normal. Biasanya tuh hanya butuh waktu sekitar 10 menit aja. Jadi kan gak usah khawatir kalau kalian punya soap cleansers atau misalnya punya sabun batang yang kalian masih ada di rumah, jangan dibuang dulu, kalian masih bisa pakai kok. Nah, kita akan masuk ke rekomendasi produk. Untuk rekomendasi produk pertama, di sini ada Dear Klairs Gentle Black Facial Cleanser. Jadi ini adalah cleansers yang punya pH cenderung lebih asam mendekati pH normal kulit kita. Dia ini masuk ke kategori cream type yang bisa membantu membersihkan, mengangkat kotoran, debu, dan sisa-sisa minyak berlebih pada kulit kita secara lebih gentle. Karena teksturnya yang krim dan juga lembut di wajah, saat dipijatkan dia akan membuat sedikit foam yang nyaman banget untuk kita pijatkan ke seluruh wajah. Selain itu dia juga sangat mudah dibilas dan gak bikin kulit kering ketarik, dan setelahnya kulit terasa super bersih dan sehat. Nah, biasanya jenis cleanser seperti ini cocok banget nih untuk kalian yang punya kulit cenderung kering dan juga sensitif. Nah, yang berikutnya kita ada produk Dear Klairs Rich Moist Foaming Cleanser. Nah, foam cleanser yang satu ini bisa membantu mengangkat kotoran, debu, dan juga minyak berlebih pada kulit secara super gentle. Selain itu, lagi-lagi pH dari cleansers ini juga sudah disesuaikan dengan pH normal pada kulit kita. Jadi kalian gak usah khawatir bikin kulit kering, ketarik, atau nggak nyaman setelahnya. Nah, apalagi kalau kalian yang punya kulit sensitif, mudah kemerahan, nah ini cocok banget nih buat kalian. Karena jenis foam cleanser seperti ini, dia tuh mencegah kontak fisik antara jari-jari kita dengan kulit wajah kita. Selain itu, cleansers ini juga sudah teruji hypoallergenic dan dia tuh juga menggunakan gentle exfoliators yang mild banget. Jadi cocok untuk kalian yang punya kulit sensitif, sehingga nggak cuma merasanya kulit bersih aja setelah pakai cleansers ini, tapi juga terasa halus setelahnya. Lalu buat kalian yang punya preferensi pilihan skincare tertentu, kalian gak usah khawatir karena produk ini tuh dia nggak ada kandungan alkohol, nggak ada paraben, lalu dia juga tidak diuji pada binatang, serta tidak ada tambahan pewarna lagi. Nah, selain itu dia juga ada kandungan hyaluronic acid serta aloe vera extract yang bisa membantu menjaga hidrasi dan juga memperkuat skin barrier kulit kita. Lalu yang terakhir dia juga ada kandungan tea tree leaf oil dan juga Houttuynia cordata extracts yang bener-bener kaya banget sama antioksidan, jadi bisa melindungi kulit kita dari dampak buruk radikal bebas. Nah, lalu kita masuk ke produk terakhir. Di sini ada By Wishtrend Green Tea and Enzyme Powder Wash. Nah, tadi seperti yang tadi aku udah bahas, powder cleansers ini nggak cuma bisa membantu mengangkat kotoran, debu, dan sisa minyak berlebih, tapi dia juga loh bisa menjadi exfoliators yang sangat gentle. Dia bisa membantu membersihkan kulit kita tanpa memberikan efek kulit kering dan juga ketarik, dan bisa dipakai setiap hari.
Nah, jadi mild green tea powdersnya di awal itu dia bisa menjadi mild exfoliators, membantu mengangkat lapisan sel kulit mati dan membuat kulit kita terasa sangat halus. Tapi setelah kita usapkan beberapa saat di kulit kita, dia akan berubah menjadi foam yang membantu mengangkat sisa kotoran, debu pada kulit kita. Selain itu, yang paling enak dari produk ini adalah wanginya. Jadi dia tuh punya wangi green tea yang sangat relaxing banget dan nyaman dipakai setiap hari. Oh ya, kalau kalian juga lagi plan untuk traveling dan pengen punya cleansers yang kalian bisa gunakan di pesawat, nah ini adalah pilihan cleansers yang tepat karena kalian bisa pakai ini dan bisa kalian bawa ke dalam pesawat. Oke guys, jadi itu dia video hari ini. Kita udah membahas tentang jenis-jenis cleansers dan kira-kira apa nih yang cocok untuk setiap jenis kulit dan kebutuhan kalian masing-masing. Apakah setelah kalian nonton video ini, kalian udah tahu nih kira-kira cleansers apa yang cocok untuk kulit kalian? Nah, jangan lupa ya, kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman kalian. Lalu jangan lupa like video ini, juga subscribe ke Wish Trend TV Indonesia YouTube channel, dan nyalain lonceng bel notifikasi. Jadi kalian tahu kalau kita upload video berikutnya. Okay guys, so that's it for today. Thank you guys so much for watching and hope to see you guys again on our next video. Bye guys!